Majikan siapin kejutan ulang tahun buat Bontot, tapi dia nggak suka pakai lilin. Maunya dekorasi balon aja. Majikan pun mulai memompa balon dan mendekorasi ruangan. Bontot juga dikasih hadiah ikan. Setelah itu, majikan mompa balon yang bisa terbang. Majikan bilang Bontot bisa terbang pakai balon. Anaknya majikan nggak percaya. Dan ternyata beneran bisa terbang dong. Tapi bohong. Bontot mau makan, tapi sebelum makan dia bercanda dan mainan dulu sama majikan. Tiba-tiba datang si Bobon. Langsung dilahap makanan si Bontot. Bontot keheranan lihat Bobon. Habis itu dia gelut sama Bobon. Sepertinya Bontot udah nggak tahan memendam rasa marah. Karena selama ini Bontot selalu diganggu Bobon dan Cila. Lagi makan diserobot. Lagi duduk, tempat duduknya direbut. Sekarang Bontot nggak takut lagi sama Bobon. Tiap ada kesempatan dia ajak Bobon gelut terus. Di kamar mandi ada laba-laba. Majikan takut. Jadi nyuruh Bontot aja. Tapi Bontot juga takut. Pas pintu dibuka, dia langsung kabur. Bontot diomelin deh. Kali ini nyuruh Gogon aja. Dirayu pakai makanan. Dan dielus-elus. Saatnya Gogon beraksi. Later. Lo kok malah ngumpet di bawah kolong Gon? Laba-labanya mana? Bontot dan kakak-kakaknya iri. Lihat majikan punya sandal baru gambar kucing. Bontot pun minta dibuatin. Majikan kumpulin bulu kucing pakai sikat. Tapi hasilnya cuma dikit. Dia pun punya ide bikin galon jadi alat pengambilan bulu kucing. Biar hasilnya banyak dan gak sakit. Tapi Gogon gak muat karena gendut. Setelah bulu kekumpul, majikan mulai merajut sandalnya. Para kucing gak sabar lihat hasilnya. Gak lupa bikin kepala kucing. Jadi deh sandal kepala kucing buat Bontot. Gimana, lucu gak? Komen ya. Majikan mau tes seberapa pintar para kucing ini. Ditaruhlah makanan di atas meja kaca. Kakak pertama aman, langsung paham caranya. Kakak kedua, awalnya dia bingung gimana cara makannya, tapi akhirnya paham juga. Sekarang giliran Bontot, dia tampak kebingungan cara makannya. Later. Malah dijilatin dari bawah. Akhirnya majikan paksa Bontot belajar, karena Bontot gak terlalu pintar. Bontot dan anak majikan lagi asik main salju di kamar mandi. Saking asiknya, Bontot malah jadi kotor. Soalnya panas banget hari ini. Si Eci bahkan sampai ngadem di dalam kulkas. Kalian bikin berantakan aja, kata majikan. Akhirnya majikan bikinin terowongan yang terhubung AC biar dingin. Anak majikan dan Bontot langsung masuk ngadem di situ. Tapi karena masih gerah, anak majikan ngajak Bontot buat berenang aja. Dan ternyata majikan juga lagi ngadem sama si kapibara nyebur di kamar mandi. Majikan sampai tenggelamin kepalanya biar seger. Si Bontot dan kakaknya berantem terus. Udah disuruh cium biar baikan, besoknya berantem lagi. Disuruh baikan lagi, kakaknya nggak mau. Si Poci sampai geleng-geleng lihat tingkah kakak beradik itu. Karena sering berantem, majikan pindahin kakak Bontot ke rumah sepupunya. Pas kakaknya udah pergi, Bontot galau merasa kehilangan. Bontot pun nangis. Hayo, siapa yang suka berantem juga sama kakaknya? Para kucing lagi ngeliatin air mancur. Pas ditempelin lampu, lah kok nyala? Ternyata air itu nyetrum, guys. Bontot jadi trauma, nggak mau minum. Majikan punya ide, kasih air minum yang ada ikannya. Biar Bontot nggak takut lagi. Karena Bontot ngerasa ikan itu aman berenang di situ. Jadi Bontot mau minum lagi deh. Tapi si Bontot malah mau ambil ikan itu dong. Kalau lapar, jangan makan ikan itu dong, Bontot. Majikan pun kasih makanan buat Bontot dan Gogon yang udah kelaparan. Abis makan, Bontot minum lagi. Saking banyaknya minum, perutnya sampai bunyi air pas digoyang. Ini Bobon sepupunya Gogon dan Cila pasangannya Bobon. Mereka lagi nunggu makanan keluar. Tapi karena mereka lagi bermesraan, si Bontot makan duluan. Cila malah nabok Bontot. Dan pas si Putih mau makan, ditabok juga. Bontot lagi duduk pun diusir. Galak bingit si Cila. Pas antri makan, si Cila paling depan, Bontot dan Putih paling belakang. Kelamaan nunggu Bontot pun pergi dan si Putih tepar. Biar nggak bete Putih milih mainan aja, terus bobo. Malah diusir sama Bontot. Pas Bontot lagi bobo, datang si Bobon dan Cila. Mereka gantian usir Bontot lalu berduaan. Kemarin abis dibikinin boneka kucing setengah ular. Tapi Bontot nggak puas. Dia mau boneka lucu, bukan yang serem. Si Putih diambil bulunya. Kakak-kakak Bontot lega kali ini nggak diambil. Ternyata bulu Putih masih kurang. Ambil aja deh bulu Slamet. Tapi seperti biasa, dia galak banget.
Sambil nunggu selesai, Bontot dikasih makan. Tapi dia nggak mau makan sebelum dapat boneka baru. Akhirnya boneka pun jadi. Wow! Dan Bontot mau makan. Tiap kali majikan taruh kaos kaki di ranjang cucian, pasti selalu hilang. Setelah dicari, ternyata ada di tempat pasir Bontot. Majikan heran kenapa bisa ada di situ. Kemudian majikan pasang CCTV. Akhirnya ketahuan deh pelakunya si Bontot. Majikan pun balas dendam. Bontot dihukum, dijadiin pembuangan tisu. Gak puas di situ, majikan prank Bontot pura-pura mau kasih makanan. Gak taunya mau dijadiin lap kaki yang basah kena air. Si Bontot lagi tiduran. Tiba-tiba si Milo datang dan langsung ngajak gelut. Kira-kira si Milo kenapa ya? Udah dipisahin sama majikan pun sama aja. Mereka gelut lagi. Udah kayak Tom and Jerry. Setelah majikan cari tahu, ternyata masalahnya adalah si Milo marah dan kesel karena majikan pilih kasih. Cuma Bontot doang yang disuapin. Sementara si Milo udah pencet bel berkali-kali tapi dicuekin. Sekarang waktunya makan. Kakak-kakaknya Bontot langsung gercep makan. Tapi si Bontot nggak kelihatan batang hidungnya. Majikan pun nyariin kemana-mana. Padahal dia lagi ngumpet di atas. Bontot pun digantung di jemuran biar nggak bisa manjat-manjat lagi. Kalau kamu nggak mau makan, sini mending kamu aja yang aku makan. Majikan sering makan buah persimmon. Cici jadi tahu persimmon adalah buah favorit majikan. Besoknya pas mau berangkat kerja, tiba-tiba ada buah persimmon di dalam tasnya. Padahal di rumah cuma ada majikan dan Cici. Semua jendela juga tertutup rapat. Karena penasaran, majikan coba cek CCTV, tapi ternyata rusak. Majikan tanya Cici, tapi Cici diem aja. Besoknya, majikan pura-pura pergi kerja lalu sembunyi. Dari situ dia lihat Cici keluar rumah. Dan dia lihat sesuatu yang bikin shock. Cici ternyata pergi ke toko buah buat beli persimmon. Dia bahkan pakai uang tabungannya sendiri. Setelah dapat, Cici pulang sambil bawa tas kecilnya. Sampai rumah, majikan cek tas Cici. Dan bener aja, ada buah persimmon. Majikan terharu banget dan makin sayang sama Cici. Majikan pengen beli tanghulu buah. Tapi harganya mahal, majikan gak punya uang. Cici yang kasihan sama majikan pun punya ide. Dia bikin sendiri tanghulu pakai buah di rumah. Setelah dipotong-potong, buahnya ditancapkan di tusukan sate. Setelah mendekor buah, lelehkan gula di dalam panci. Lalu lelehan gula tadi diolesin ke buah deh. Sekarang tanghulunya udah jadi. Gimana? Bagus gak hasilnya? Majikan pun ngepost tanghulu buatan Cici di grup chat. Teman-teman majikan pun berbondong-bondong datang. Pengen beli tanghulu buatan Cici. Cici sekarang jadi kaya deh. Tanggal 20 adalah ulang tahun Cici yang keempat. Tapi majikan bokek, jadi nggak dirayain. Cici sedih, ulang tahunnya jarang dirayain. Sementara kucing lain sering dirayain. Cici jadi nggak semangat deh. Padahal kali ini majikan udah siapin dekorasi buat rayain ultah Cici. Majikan juga siapin kue ulang tahun yang lucu. Hasil dekorasinya pun bagus banget. Cici senang dapat kejutan. Bahkan ada boneka kaktus yang joget sambil nyanyi happy birthday. Cici yang gak nyangka cuma bisa bengong. Belum selesai sampai di situ. Majikan juga kasih hadiah aksesoris dan baju cantik buat Cici. Banyak banget. Cici akhirnya senyum lebar. Ucapin selamat ulang tahun buat Cici dong teman-teman. Majikan kasih tantangan lagi buat para kucing. Kali ini mereka harus lewat di celah-celah kosmetik majikan. Pertama si Cipung. Dia malah melengkungin badan biar makin ramping. Seperti biasa dia lewat di pinggiran. Dan berhasil. Kedua si Cici, walaupun gak seramping Cipung, tapi dia pintar, dia lewat dengan cara zigzag, dan berhasil juga. Majikan bangga dengan Cici. Tiba giliran Koko, tapi dia lesu gak semangat karena selalu gagal. Cici dan Cipung semangatin Koko, dia pun memberanikan diri buat coba. Tapi si Koko kebingungan, gimana lewatnya ini? Alhasil jatuh semua deh. Si Koko jadi sedih, like buat semangatin si Koko. Majikan udah nikah, Oreo nggak boleh tidur bareng lagi. Jadi majikan siapin ruangan buat dekorasi kamar baru Oreo. Pertama dikasih ranjang tidur yang nyaman buat Oreo. Lalu dikasih meja yang didekorasi dengan lampu hias. Setelah itu dikasih lemari bentuk mobilan. Dan stok cemilan kalau Oreo lapar. Dikasih juga aneka ragam baju yang lucu-lucu. Terus dikasih sofa biar Oreo bisa santuy. Udah jadi deh kamar Oreo. Menurut kamu bagus nggak? Komen ya. Misi kali ini adalah nyari batu akik warna hijau emerald. Karena majikan mau bikinin cincin buat ibunya. Berbagai jenis batu berharga dan unik ditemukan. Tapi majikan belum berhasil nemu batu akiknya. Terus majikan lihat ada lapak orang jualan. Katanya yang ini batu akik. Jadinya majikan beli beberapa deh. Terus pulangnya majikan mampir ke tempat pembuatan cincin. Tapi ternyata itu batu biasa. Semua batu pas dibelah pun sama aja. Majikan kena tipu penjual tadi. Tiba-tiba Emon nunjukin sebuah batu. Pas majikan belah, ternyata isinya batu akik hijau emerald yang majikan cari. Emon dan majikan datang ke tempat tambang batu giok. Majikan sampai nyewa tas. Awalnya Emon nemu benda-benda aneh.
Bahkan nemu bola kecil warna-warni. Tapi akhirnya Emon berhasil nemu giok berharga. Gak jauh dari situ, Emon nemu lagi batu giok yang lain. Setelah dirasa cukup, majikan mau pulang. Tapi tiba-tiba Emon naik ke atas batu dan mengendus sebuah batu. Pas majikan buka ternyata ada emasnya. Setelah berburu batu giok, majikan dan Emon pergi ke toko buat jual hasilnya. Wow, ternyata harganya lumayan mahal. Majikan dan Emon dapat duit banyak nih. Setelah dari toko itu, bukannya pulang majikan, malah ajak Emon buat cari batu giok lagi. Kali ini carinya di dalam goa. Dan lagi-lagi, majikan dan Emon berhasil dapat batu giok banyak banget. Wah, kalau dijual bisa dapat berapa duit ya? Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga, majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu. Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon. Majikan sama Emon lagi main capit boneka. Tiba-tiba adik majikan didorong. Orang itu nyerobot gitu aja, padahal kan majikan duluan yang di situ. Cowok itu pun main dan dapat satu boneka. Sebelum main, majikan minta ditularin energi keberuntungan sama Emon. Dan begitu main, majikan langsung dapat 2 boneka yang besar. Cowok itu nggak mau kalah, dia coba lagi, tapi gagal. Emon pun langsung unjuk kemampuan, dan sekalinya main langsung dapat 4 dong. Wah, hebat banget Emon. Endingnya cowok itu minta ajarin dong. Emon diajak majikan pergi ke sekolah untuk lihat teman-teman majikan yang lagi latihan dance. Semua langsung gemas lihat Emon. Sampai akhirnya mereka menantang Emon buat cari uang yang disembunyikan. Emon langsung terima tantangan itu. Teman-teman majikan pun mulai menyembunyikan uangnya dan bahkan ganti-ganti posisi biar Emon bingung. Mereka juga sambil joget di depan Emon supaya suasananya makin seru. Emon yang indera penciumannya tajam pun mulai mengendus satu persatu. Sampai akhirnya dia berhenti di depan salah satu dari mereka. Waktu dicek, bener banget Emon berhasil nemuin uangnya. Kira-kira tantangan apa lagi nih yang cocok buat Emon selanjutnya?